Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah salat fardu maghrib Masjid Agung Jawa Tengah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa MAJT TV, pendengar setia Radio Dais dan Radio Gaul FM. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bersama-sama melaksanakan salat fardu maghrib berjamaah. Dilanjutkan dengan zikir bersama dan insya Allah sebentar lagi kita akan mengikuti kajian kitab fikih kitab Taqiyyatus Sadidah fil Masail Mufidah bersama guru kita Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin MAG. Untuk itu nanti bila mana ada pertanyaan seputar tema yang beliau sampaikan ataupun di luar tema, bisa langsung menanyakan kepada beliau. Dan bagi para pendengar yang ada di rumah maupun dalam perjalanan, bisa melakukan chatting WhatsApp 081225733157. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua ilmu yang bermanfaat. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Selanjutnya mari kita ikuti kajian kitab fikih bersama guru kita. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masyiral muslimin, jamaah pengajian kitab Ba'dal Maghrib Masjid Agung Jawa Tengah, baik yang hadir secara langsung di ruang utama maupun yang ikut mendengar melalui siaran Radio Dais dan Gaul, dan yang mirsani melalui YouTube TV MAJT. Saya melanjutkan bacaan kita pada pertemuan yang lalu, dan saya ingin memantapkan kembali satu rukun dari rukun sholat, yaitu rukun ar-ruknur rabi', rukun yang keempat, qiraatul fatihati, membaca Fatihah. Ini kelihatannya sederhana, ringan, tapi sebetulnya kalau kita ideal mengikuti petunjuk fikih, khususnya fikih Syafi'i, itu cukup ketat. Ya, wawasan Fatihah itu cukup ketat, harus fasih, harus tertib, harus urut, dan lain sebagainya nanti akan kita terangkan, sehingga ketika anak-anak kita belajar qiraatul Quran kepada kiai yang khusus bidang qiraatul Quran, apalagi yang masuk pada jenjang hifdzil Quran, maka membaca Fatihah itu bisa berbulan-bulan. Itu karena mengikuti panduan fikih mengenai bacaan Fatihah di dalam sholat sebagai rukun. Jadi
memang tidak boleh bosen kalau mau ngaji Fatihah itu. Saya waktu kecil mondok di Kaliwungu ngaji Al-Quran sama Kiai Asror Al-Hafidh yang rumahnya itu sebelah Masjid Al-Muttaqin. Itu saya sampai selesai mondok di Kaliwungu belum pindah dari Fatihah, jadi belum lulus mungkin. Lalu saya akhirnya mondoknya juga pindah, jadi terus setelah di Lirboyo nggak ada pelajaran atau nggak ada kiai yang mengajarkan Al-Quran waktu itu. Jadi saya menyadari betapa pentingnya perhatian, kesungguhan di dalam membaca Fatihah untuk sholat, apalagi untuk imam yang ngimami sholat. Ya, itu memang akhirnya MAJT itu menetapkan kriteria bahwa yang menjadi imam itu adalah Al-Hafidh yang sudah hafidh, yang berarti sudah lulus belajar Al-Qur'annya melalui kiai-kiai yang sanadnya nyambung ke Rasulullah. Bahkan lebih jauh, lebih lengkap lagi bahwa imam di MAJT itu adalah imam utamanya adalah imam yang pernah juara MTQ, MHQ, ya, Musabaqah Hifdzul Quran. Lah, yang 3 orang itu lulusan atau pernah juara internasional, Mbah Ulil Albab, Mbah Zainuri, Mbah Toha itu pernah juara internasional. Nah, begitu juga ini yang datang baru, Gus Faqih Muhammad Abdul Faqih itu sudah kemarin terakhir dia juara Jawa Tengah Hifdzul Qur'annya, tetapi dia sudah pernah mengikuti kejuaraan-kejuaraan di luar negeri. Jadi sudah teruji itu. Hafalannya bukan apal sendiri, bukan hanya sekedar disimak oleh gurunya, tetapi sudah dites dalam bentuk musabaqah. Sehingga mantap tenan. Ya, meskipun begitu aja, karena konsentrasi kalau ngimami tarawih ya kadang-kadang ada keceletotnya sedikit ya. Apalagi yang tidak pernah juara seperti itu. Lah ini santri-santri saya, anak-anak mazhab tahfidz ini dicetak untuk menjadi hafidz yang kelak diharapkan itu menjadi imam masjid-masjid agung kabupaten kota se-Jawa Tengah. Itu wah, jabatan yang sangat mulia. Ya, mulia sekali. Kalau orang istiqomah ngimami, orang istiqomah melakukan azan itu insya Allah jadi orang yang baik dan husnul khotimah biasanya. Ada orang yang meninggal saat ngimami itu kan indahnya luar biasa. Ada orang yang meninggal saat azan, buanter banget saking banternya jantungnya kena meninggal. Enggak apa-apa, jadi meninggalnya sedih, tapi membanggakan, meninggal dalam keadaan ibadah. Ya. Jadi kalau ada orang sholat lalu meninggal ketika sholat, ya yang ditinggal sedih, tapi kita sebetulnya bangga. Waduh, dia itu yang namanya husnul khotimah, kira-kira kan tandanya begitu. Di masa akhirnya dia sedang dalam keadaan menghadap Allah. Nah, jadi saya ulang, bacaan Fatihah ini umumnya orang menganggap sederhana, tetapi sebetulnya panduan fikihnya syiddah. Jadi syadidah apa itu cukup ketat. Watajibu, wajib fi kulli rokaatin, setiap rakaat. Rokaatin sawaun akanat podogo ono opo as-sholatu sholat fardon fardu am naflan atau sunnah. Jadi baik sholat fardu maupun sholat sunnah tajibu. Apa
tajibu wajib membaca Fatihah fi kulli rakaatin sawaun akanat as-sholatu fardhon am naflan. Siapa yang wajib membaca Fatihah? Alal imami tumerape atau ing atase imam, wal makmumi dan makmum, wal munfaridi dan orang yang sholat sendirian. Jadi makmum meskipun imamnya sudah membaca Fatihah, makmum tetap wajib membaca Fatihah. Itu menurut mazhab Syafi'i. Nanti ada penjelasan. Siapa yang boleh tidak membaca Fatihah? Itu nanti ada penjelasan. Syurutul Fatihati isna asyara, syaratnya Fatihah sebagai rukun sholat itu ada 12 ketentuan. Yang pertama at-tartibu, urut niku ayat siji, ayat loro, ayat telu, terus sampai ayat ke berapa? Fatihah itu ayatnya berapa? 7. Itu harus urut, jangan diacak, tidak boleh diacak. Ya. Tidak boleh diacak, pokoknya seperti yang ada dalam Al-Qur'an itulah. Fa iza akhalla bit tartibi ma'adami taghyiril makna lam tujzihu fa yu'idu murattiban li sihhati qira latasokha qiraatuhu litasokha qiraatuhu. Fa iza akhalla, kalau seorang yang sholat ketika membaca Fatihah itu menyela-nyelani itu bismillahirrahmanirrahim, lalu kemudian diselani opo ma'adami taghyiril makna, tetapi tidak sampai mengubah maknanya Fatihah tidak sampai berubah. Lam tujzihu, meskipun begitu tidak cukup itu. Jadi jangan disela-selani. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin, subhanallah. Misalnya itu jenenge nyela-nyelani. Lam tujzihu, maka kalau kebetulan begitu fayu'idu murattiban, maka harus diulangi dan ditertibkan. Kan bisa saja sampean ki bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, lalu cus wahing. Sampean terus muni alhamdulillah, sebelah muni yarham Allah. Oke, maca Fatihah kok disela-selani niku tidak bisa itu. Harus diulangi murattiban litasihha qiraatuhu, supaya sah qiraatnya. Tapi wa idza akhalla bitartibi ma taghyiril makna, kalau disela-selani maca Fatihah niku sampai terjadi perubahan makna, ya batalat sholatuhu, batal sholatnya. Jadi intinya pokoknya maca Fatihah itu ya Fatihah seperti yang ada di dalam Al-Qur'an itu. Ojo ditambah-tambahi, ojo disela-selani. Jangan diowah-owahi urutane. Malah angel to nek wis hafal terus diowahi urutane, malah angel. Syarat yang kedua al-mualatu. Nah, al-mualatu itu maknanya nuli-nuli. Nuli-nuli itu artinya terus-menerus. Ya, terus-menerus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim dan seterusnya. Jangan mandek. Bismillahirrahmanirrahim. Terus mikirin, aku mau masak kayak wis tak pateni apa urung, mikir suwe. Baru kuwi alhamdulillahirabbil alamin. Oh, tapi ketoke wis mati yo. Jadi akhirnya apa itu enggak mualah. Akhirnya jadi apa itu enggak mualah ya. Enggak terus-menerus.
fayadurru, maka mencelakakan, membahayakan atau membuat tidak sah. Idza fasola baina ayatiha ziyadatan ala saktati tanafusi. Kalau di antara ayat-ayatnya itu sampeyan menambah lebih dari saktata tanafus. Saktata tanafus itu kan berhenti untuk bernapas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan berhenti nafas. Itu namanya saktata tanafus. Sampean mungkin sudah dapat ya pelajaran itu dari Ustadz ngajinya. Yang ketiga, mura'atu hurufiha, harus menjaga huruf-hurufnya. Falau askato harfan wahidan, kalau sampai hilang sak huruf, iyyaka na'budu iyyaka nasta'in wane ilang, kudune kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah ini misalnya falau askato harfan wahidan batolat sholatuhu, batal sholatnya. Lagi biasane wong nek sholat ora patek konsentrasi, terus mocone keseret-seret, terus ada huruf-huruf yang tertinggal. Wairil maudhu bine ora kewaca, lalu kemudian alaihim. Nah ini ketatnya seperti ini mazhab Syafi'i dalam soal membaca. Tapi itu membuat orang tuh menjadi khusyuk sholatnya. Nek ora ketat, maca karo nglambyar, maca karo sak penake dhewe munine gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Akhirnya jadi enggak khusyuk sholatnya. Tapi dengan adanya fasih itu mendorong dia itu menjadi khusyuk sholatnya. Wa kadzalika law abdala harfan bi harfin, begitu juga kalau mengubah satu huruf dengan huruf yang lain. Iyyaka na'budu wa iyya, terus kemudian iyyaka na'budu fa iyyaka, misalnya huruf wawu diganti fa. Bisa jadi bahasa Arabnya maknanya sama, tapi tidak boleh. Jangan main-main dengan Fatihah dalam sholatnya. Abdallah harfan bi harfin. Nah ini abdallah harfan bi harfin itu yang sering terjadi waladhdallin lalu jadi tidak fasih seperti waladhdallin. Ihdinas siratal, sodnya terus kayak sin, karena antara sin dan sod beda tipis. Mustaqim, lalu qafnya tidak beda atau malah jadi seperti kaf. Ini lau abdala ad-dad zo'an fil fatihati batolat sholatuhu fil ashah. Lau abdala lamun ngowahi ganti ad-dada ing huruf dad diganti zo'a nganggo zo fil fatihati batolat sholatuhu, moko batal sholate fil asohi menurut kaul yang lebih sahih. Nah, mila jenengan kuwi beruntung berada di pesantren tahfidz yang dibina qiraatnya, tilawahnya secara baik, insya Allah nanti memenuhi kriteria fikih. Tapi memang ada kaul yang lain, wa muqabiluhu wajhun qawiyun yajuzu taqliduhu, boleh saja ikut, annaha la tabdulu li usrit tamyiz bainahuma. Jadi kalau orang tidak bisa membedakan antara dhad dengan dha, ya wis wong kuwi angel. Apa meneh kanggone wong selain Arab. Nek wong Arab terus kemudian dia belajar qiraah, wah fasih banget. Saya kalau dengerin tartilnya orang Arab ki, cetok kabeh hurufnya itu, cetok kabeh, ndak ada yang ndak cetok.
hamzah dengan ain beda, ha dengan kha beda, ha dengan ha beda. Nah, kita ini seringnya bacaan-bacaan itu rodo kabur. Ya, karena itu orang Indonesia yang belajar Al-Qur'an akhirnya juga bisa madani karo ngomong Arab. Wa fi tafsiri Al-Fakhrur Razi. Tafsirnya Fakhrur Razi, tajuzu al-qiraah bibdalid dhad zaan. Itu menurut penafsiran Ar-Razi boleh mengganti dhad dengan dha li tasyabuhima, karena tasyabuh ya mirip-mirip. Wa hadza yukhaffifu 'alal awam, ini meringankan pada orang awam. Wa yujibu adamat tasydid wa tanattu alaihim, jadi tidak wa yujibu adamat tasydid, tidak nemen-nemen intaha min bughiyatil mursyidin. Selanjutnya yang keempat, mura'atu tasydidatiha, menjaga tasdid-tasdidnya. Saya sering mendengar imam sholat, tidak di sini tapi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi tasdidnya itu enggak ceto. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, mestinya begitu. Falau khaffafa musyaddadan, kalau mengtakhfif musyaddadan lam yu'tadda bi qiraatihi, maka qiraatnya tidak dianggap cukup. Jadi itu seperti bismillah, bismillah, bismillah. Nah kan, jadi harusnya tasdid tapi bismillah, hirrahman, nirrahim. Nah ini orang-orang yang belajar kan gitu, mandegewe bismillah, terus neruskannya hirrahman, terus neruskan nirrahim. Lah ini sudah nggak karuan. Jadi harusnya bismillahirrahmanirrahim, tasdidnya harus cetok. Fala khaffafa musyaddadan lam yu'tadda bi qiraati falaihi ayyu'idahu musyaddadan. Maka kalau orang sadar, aku mau kok ora tasdid, baleni. Ya saya melihat kayak begini ini tergantung bagaimana dia belajar membaca Al-Quran waktu kecil. Ono wong sing wis ngasih doktor lho. Doktor saka Kairo. Bacaannya tasdidnya itu ora cetha. Lah kene arep ngelekke ya ora enak to doktor delekke. Terutama kalau baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas sira, ihdinas itu ada tasdid, ada. Wa ma idza shaddada mukhaffafan batalat sholatuhu in taghayyara al makna ma'al ilmi. Jadi kalau sing mukhaffaf lalu ditasdidkan, nasta'in lalu di nasta'in, nah itu namanya shaddada mukhaffafan. Batalat sholatuhu in taghayyara al makna, kalau maknanya berubah, ma'al ilmi dan tahu. Wal amdi sengaja lagi, jadi gutulanan gitu lagi. Wa illa lam tabtul, kalau tidak ya tidak batal. Syarat yang kelima, alla yaskuta saktatan tawilatan wala qasiratan yuqsidu bihaqit al-qiraati. Alla yaskuta, tidak mandeg, sakata yaskutu, mandeg, saktatan tawilatan, mandeg sing suwi, tidak boleh. Itu tadi berkaitan dengan al-mu'alah tadi. Nah, ini dijelaskan lagi dalam syarat kelima, tidak boleh mandeg saktatan tawilatan. Wala qasirotan, juga tidak boleh yang mandeg yang sebentar, tapi yuksidu bihaqit al-qiraati, dengan maksud memutus, memotong bacaan. Tak boleh. Nah ini ya angel banget ini. Ya kecuali nek
sedang maca Fatihah lalu kemudian wahing ora mari-mari. Ora barbar ngono lho. Saya itu termasuk itu, kalau mau pilek itu wahing itu sampai ping 7 lho kadang lho. Apalagi zaman dulu saya ngajar itu kan pakai kapur zaman dulu. Kalau sekarang pakai LCD. Sebelum pakai LCD mending pakai pakai spidol. Tapi waktu zaman pakai kapur, angger aku menghapus sendiri ngono terus langkung wahing. Jadi kalau nyedot, nah kalau waktu ngajar kan nggak apa-apa lah. Iki nek ngimami baru kuwi wahing ping 7. Padahal ono speaker ono mic krungu ning ndi to ya wahinge. Makmume iso muni alhamdulillah bareng-bareng. Alhamdulillah, kacau salat. Yang keenam, qiraatu kulli ayatiha. Dibaca semua ayatnya yang jumlahnya 7 ayat itu. Wa minha al basmalatu, di antaranya basmalah, bismillah kuwi masuk ke Fatihah. Kalau bismillah di surat-surat yang lain tidak masuk surat, tapi kalau bismillah di dalam Fatihah itu masuk surat. Dalam soal ini likasrotil ahadis al-waridati, karena banyaknya hadis yang wurud fi dzalika dalam soal itu. Wallati minha, di antaranya hadisnya bunyinya begini. Idza qara'tumul hamdulillah, ketika kamu membaca alhamdulillah, faqra'u, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis ini. Innaha, karena sesungguhnya bismillahirrahmanirrahim ummul Quran. Inna, sesungguhnya Fatihah itu ummul Quran wa ummul kitab wa sab'ul mathani wa bismillahirrahmanirrahim ihda ayatiha. Ya. Itu kan sab'ul masani, 7 ayat itu. Nah, bismillahirrahmanirrahim niku termasuk salah satu ayatnya. Kalau bismillah enggak dihitung berarti tinggal 6. Coba jenengan hitung. Bismillahirrahmanirrahim 1. Alhamdulillahirabbil alamin 2. Ar-Rahmanirrahim 3. Maliki yaumiddin 4. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 5. Ihdinas siratal mustaqim 6. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 7. Syarat yang ketujuh, adamul lahni al-mukhilli bil makna. Tidak boleh melakukan kekeliruan yang merusak makna. Ka'ayyakula, seperti mengucapkan begini. Harusnya an'amta. Kok berubah karena pintar bahasa Arab, belajar bahasa Arab ganti an'amtu, an'amti. Podo-podo domir tak boleh, karena itu maksudnya lain. Kalau an'amta itu kamu Allah memberikan nikmat, tapi kalau an'amtu itu an'amti, saya memberikan nikmat. Jadi maknanya lain. Bidomit ta'i au kasriha, dengan domah taknya atau kasrah, fatabdulu sholatuhu biha, batal sholatnya. Syarat ingkang kaping 8. Ini jam berapa ya, Mas? 18.32. Masih. Antakuna ing yen to ono wawasan Fatihah halatal qiyami, ketika berdiri. Jadi yang nanya Fatihah itu ketika berdiri. Jangan sudah kadung ruku terus maca Fatihah. Ruku bukan berdiri. Fil fardi, dalam sholat fardu, falatasihu, maka tidak sah idza qara'a juz'an minha ma'a hawiyati lirruku'i. Tidak sah membaca Fatihah atau membaca sebagian daripada Fatihah
ma'ahawiyatin lirruku'i, sambil medun ruku. Jadi sambil medun ruku baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lalu sambil medun ruku itu dicepat ya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hati-hati iki akeh lho sing ngeten iki. Gitu. Awake dhewe ya kadang ngono. Au ma'anuhudi lil qiyam, atau pada saat bangun untuk berdiri, misalnya sudah 2 rakaat, sampean sholat sendirian atau jamaah, kemudian bangun menuju ke rakaat ketiga, belum sampai berdiri betul, sampean sudah mau Fatihah karena ingin cepat. Jadi, begitu Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim masih berjalan dari duduk ke berdiri. Syarat yang ke-9 ayyusmi'a nafsahu al-qiraah. Apa yang dibaca tentang Fatihah ini supaya bisa terdengar oleh dirinya sendiri. Yusmi'a, ngerongo, memperdengarkan nafsahu terhadap dirinya sendiri. Jadi apa yang dibaca itu supaya kedengaran oleh kita sendiri. Minimalnya begitu. Tapi kalau sholat jahar bagi imam ya banter. Li'annahu ruknun qauliyun. Kenapa harus krungu? Karena itu rukun qauliyun, rukun sing bangsa ucapan. Nah, kalau ucapan ya kudu krungu. Yang tidak harus krungu itu niat. Niat itu bukan ucapan. Ruku bukan qauliyah tapi fi'liyah. Ruku ora kudu krungu ruku. Yang ke-10 Allah yatakhallaha dzikrun ajnabiyun. Tidak boleh di sela-selani, ini tadi ada kaitannya dengan yang tadi ya. Al-mu'alah tadi keterangannya kan ada. Tidak boleh di sela-selani dengan zikir yang lain. Zikir yang lain wa dhabitu dzikri al-ajnabi, yang dimaksud dengan zikir ajnabi itu apa? Wa alladzi laisa min maslahatis shalat. Sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan sholat. Kalhamdulillah atisi, seperti mengucapkan alhamdulillah bagi orang yang atis. Al-atis, orang yang atos. Atos itu apa? Wahing. Jadi wahing ki bahasa Arabnya atos. Jadi kan kok atos ngono to? Atimu kok atos, atine wahing terus. Enggak lain ya, enggak ada hubungannya. Fayajibu alai istisna fuha. Kalau kadung begitu, maka harus memulai lagi min jadidin dari awal. Wa ma idza takhallalaha sajdatu tilawah, tapi kalau ada orang yang menyelani karena sujud tilawah, atau menyelani amin, au su'alur rahmah, atau minta rahmat, awit ta'awudz minal azab, awir raddu ala qiraati imamihi, fa innahu min maslahatis shalah wala yu'idu al-fatihata bal yukmiluha. Nek ada hubungannya dengan apa itu kepentingan sholat, enggak apa-apa. Syarat yang ke-11 adamus sharif. Falau qasada bi qiraati ghairu fatihatis shalah fala yasihhu. Jangan dipalingkan baca Fatihah itu untuk kepentingan lain. Ya untuk sholat. Jadi misalnya sampean lagi sholat, kemudian takut ada medi. Lalu sampean maca Fatihah itu dalam rangka untuk ngusir medi ini. Jangan. Ya sholat ya sholat. Kaunuha bil arabiyah, syarat yang ke-12. Nah ini Fatihah itu harus dengan Fatihah Al-Quran berbahasa Arab. Tidak boleh dibaca terjemahannya. Jadi tidak boleh Bismillahirrahmanirrahim lalu diganti dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang.
Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Tuhan sekalian alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Kasih Maha Sayang. Maliki Yaumiddin, yang merajai di hari akhirat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamulah aku menyembah dan kepadamulah aku minta tolong. Tidak boleh dibaca terjemahannya. Kadang-kadang orang yang liberal itu, wah kalau terjemahannya kan lebih mantep karena paham. Tak boleh, Fatihah harus pakai Fatihah surat Al-Quran yang berbahasa Arab. Nah itulah kadang-kadang dicemooh oleh orang yang nggak suka sama Arab tuh. Wah sholat itu dominasi Arab ini, mosok doa Fatihah kok harus pakai bahasa Arab. Sholat itu kan ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh itu paket, ya paket dari Rasulullah. Kalau paket itu ya kita niru Rasulullah, jangan macam-macam. Rasulullah tidak pernah baca Fatihah dengan bahasa yang lain. Ya itu harus itu. Rasulullah mengerjakan sholat maghrib 3 rakaat, ya 3 rakaat, jangan. Rasulullah mengerjakan sholat subuh 2 rakaat, ya 2 rakaat kita ikut. Itu namanya ibadah, dan ibadah itu ibadah mahdoh. Kalau ibadah mahdoh itu kita nggak boleh melu merevisi. La majala lil ijtihad fima fihi nasun qat'iyun sharihun. Tidak ada peluang melakukan ijtihad, berpendapat yang beda dalam hal-hal yang sudah jelas. Ada pertanyaan Mas Ila? Nggih. Siapa yang mau tanya? Santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Yai, bagaimana semisal imam kita batal, kemudian diganti oleh makmum yang di belakangnya, apakah makmum wajib membaca ulang Fatihah? Jika imam batalnya saat membaca di tengah Fatihah, apakah makmum memulai dari awal atau langsung melanjutkan bacaan imam dari tengah Fatihah? Terima kasih, dari Mas Syamsul, pendengar Radio Danis. Ya, ini pertanyaan kritis, tapi lucu. Taunya kalau imamnya batal tuh gimana? Ya, atau begini ya, batalnya saya ganti, imamnya tidak bisa melanjutkan. Ya, imam tidak bisa melanjutkan, lalu kemudian makmum di belakang mengganti posisi imam. Ya, Fatihahnya dimulai dari awal. Ya, Fatihahnya dari awal. Itu pernah toh Ustadz, siapa itu yang terkenal itu? Yang dari Sulawesi itu? Das'ad Latif. Itu pernah ada ceramahnya begini. Waktu SMP dia punya pengalaman. Sholat jamaah, lalu kemudian begitu sujud, nggak bangun-bangun imamnya itu. Setelah Das'adnya bangun, ternyata nggak ada imamnya. Begitu ditegur, kamu kok lari ngimami? Saya kentut tadi katanya. Ya kentut tiara kondo-kondo tuh ya. Jadi begitu. Cuma itu membutuhkan keahlian, keterampilan tenan, sebab nanti bingung orang itu. Saya saja belum pernah ngalami itu, mengganti imam yang halangan di tengah-tengah itu. Nah, pernah teman saya itu ngimami Jumatan, sujud langsung ambruk. Yang belakangnya bingung karena nggak siap mental, meskipun mungkin pernah ngaji ya toh. Nanti kalau ganti imam, tapi kan orang pengen nolong yang ambruk ini. Jadi harusnya ada yang nolong ambruk, tapi ada yang neruskan. Ya, angel-angel ya wis baleni wae. Baleni kabeh. Dan saya pernah pengalaman lagi, ada orang khotib
khotib itu lagi khutbah ambruk, ditolong orang bangun lagi, sehat lagi, lalu kemudian dia meneruskan khutbah. Ini problemnya di mana? Problemnya ketika dia zawalul akli itu batalat wudu'uhu. Nah, ini problemnya di sini, orang nggak tahu. Ya, saya kira ini sudah ada muadzin yang datang, sudah saatnya azan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.